Saudara-saudara, kita kembali bertemu dalam program Satelit 125 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, serta semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih perlindungan-Mu, terima kasih atas kesehatan kami, terima kasih atas mulut yang dapat memuji, berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pendengar, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan berkatilah tiap-tiap pribadi ya Tuhan, agar nama-Mu dipuji dimuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini judulnya orang yang diurapi Tuhan. Dan firman Tuhan saya bacakan dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 16. Namun kita akan membahas beberapa ayat dari pasal 1 ini. Demikian firman Tuhan. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Saudara-saudara, perkataan ini diucapkan Daud kepada seorang Amalek, seorang yang datang kepada Daud melaporkan bahwa Saul dan Yonatan sudah mati. Lalu Daud bertanya, "Bagaimana engkau tahu pasti bahwa Saul sudah mati?" Lalu orang ini menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Saul dan saat itu sedang sekarat dan kemudian minta dibunuh oleh orang itu. Tetapi pria itu mengikuti perkataan Saul dan membunuh Saul yang sudah sakit, sekarat, menderita, dan dia melaporkannya kepada Daud. Mendengar cerita itu, Daud pun berduka. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Betapa berdukanya Daud, dan dia berkata di dalam bagian akhir di mana dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh lelaki itu yang telah membunuh Saul. Sebab baginya Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita tahu bagaimana Saul menjadi seorang raja bukanlah oleh kehendak Saul, tetapi Tuhan sendiri memilih Saul dengan meminta Samuel mengurapi Saul sebagai raja ketika bangsa Israel meminta raja untuk memimpin mereka. Dan akhirnya Tuhan mengabulkannya sehingga Saul diurapi menjadi seorang raja. Namun kita juga tahu dalam perjalanan waktu Daud juga akhirnya diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan Saul sebelum Saul mati. Dan bahkan Daud sangat dibenci oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud oleh karena Daud mendapatkan puji-pujian lebih banyak, lebih besar daripada yang diterimanya dari rakyat Israel. Sehingga Saul ingin membunuh Daud sebagai pesaingnya. Tetapi Daud tidak pernah mau menyakiti Saul. Daud tahu persis dan mengerti bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Demikian ketika kita melihat bagaimana Saul mati, akhirnya dia pun marah kepada orang yang membunuh Saul, yang mematikan Saul itu. Sekalipun kematian itu diminta oleh Saul, bagi Daud itu bukanlah perbuatan yang benar. Baginya orang yang diurapi Tuhan haruslah dihargai, dihormati, diperhatikan, dijaga, diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita juga perlu menyadari bahwa kita harus menghormati pemerintah, karena firman Tuhan berkata menghormati pemerintah yang Tuhan tetapkan. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang tidak ditetapkan Tuhan.
Demikian juga di dalam gereja, di dalam persekutuan orang percaya. Kita juga punya pemimpin-pemimpin rohani. Kita juga harus menghormatinya. Firman Tuhan dengan tegas berkata untuk menghormati, menghargai para pemimpin yang bekerja keras di dalam jemaat. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang bersikap seperti Daud, menghormati orang yang sudah diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan, dan menghormati para pemimpin dimanapun kita berada. Menghargai mereka karena kita percaya Tuhan punya rencana di dalam setiap pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berdoa untuk para pemimpin kita dan mendoakan mereka supaya mereka dapat melayani dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.